1. Netanyahu minta hanya Israel boleh pegang senjata di Gaza. 2. Update terbaru. Israel Hamas siap capai gencatan senjata? Netanyahu Trump beri bocoran. 3. Netanyahu rejects full Gaza deal. What's next for Israel Hamas hostage crisis? 5. Hamas setuju bebaskan 10 sandera. Apa yang terjadi di Gaza? 1. Netanyahu minta hanya Israel boleh pegang senjata di Gaza. Netanyahu menegaskan hanya Israel yang boleh memiliki senjata di Gaza. Washington DC, Jumat, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, kembali menunjukkan bahwa ia tidak mengutamakan pembebasan para tawanan yang ada di Gaza. Fokus utamanya adalah pada pendudukan wilayah Gaza dan upaya untuk membubarkan Hamas. Serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza masih terus berlanjut. Pada hari Jumat, 11 Juli 2025, tentara pendudukan Israel melancarkan serangan ke sebuah klinik di Deir al-Balah. Serangan tersebut, yang ditujukan pada klinik yang dikelola oleh lembaga amal asal Amerika Serikat, Project Hope, mengakibatkan 17 orang tewas. Di antara korban terdapat seorang anak balita berusia 1 tahun. Direktur Eksekutif UNICEF, Catherine Russell, menyatakan tidak ada orang tua yang seharusnya mengalami tragedi seperti ini. Rabih Torbay, Kepala Project Hope di Gaza, menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter. Militer Israel, yang dikenal dengan nama Tzahal, berkilah bahwa ada markas Hamas yang berdekatan dengan klinik Project Hope. Gaza sudah hancur, masih saja diancam, bumi hangus, oleh Trump. Donald Trump mengeluarkan ancaman untuk membumi hanguskan Gaza jika Hamas tidak segera membebaskan para sandera yang masih ditahannya. Ini bertentangan dengan pidatonya di Kongres. Beberapa jam sebelum serangan tersebut, Netanyahu mengklaim bahwa Israel siap untuk merundingkan kesepakatan jangka panjang guna menghentikan perang dengan Hamas. Proses perundingan ini akan dimulai jika gencatan senjata dapat dilaksanakan. Jika dalam 60 hari tidak ada kemajuan, kami akan menyelesaikannya dengan cara lain, yaitu melalui kekuatan militer, ungkap Netanyahu. Menurut Netanyahu, perundingan harus dimulai dengan pelucutan total senjata Hamas dan semua kelompok perjuangan kemerdekaan Palestina di Gaza. Hamas dan kelompok-kelompok tersebut juga harus melepaskan kendali atas Gaza. Netanyahu, bersama sejumlah pejabat sipil dan militer Israel, menolak untuk menarik pasukan dari Gaza. Mereka ingin agar Gaza tetap berada di bawah pendudukan Israel seperti sebelum tahun 2005. Mereka menuntut agar hanya tentara Israel, baik yang aktif maupun cadangan, yang diperbolehkan memegang senjata api di Gaza. Hamas dan Israel kembali melakukan perundingan dengan perantaraan Amerika Serikat dan Qatar. Hamas telah menawarkan untuk membebaskan 10 tawanan, dengan syarat Israel menarik semua pasukannya dari Gaza dan mengizinkan bantuan kemanusiaan mengalir kembali ke wilayah tersebut. Hamas juga meminta agar distribusi bantuan dikembalikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaga lainnya. Distribusi yang dilakukan secara eksklusif oleh Gaza Humanitarian Foundation, GHF, lembaga yang dibentuk oleh AS, harus dihentikan. Media AS, NBC, dalam edisi 1 Juli 2025, melaporkan bahwa 170 organisasi kemanusiaan global mengecam GHF dan meminta agar yayasan tersebut ditutup. Mereka menuduh GHF sebagai kedok Israel untuk terus melakukan pembantaian terhadap warga Palestina. GHF sengaja mendirikan posko-posko bantuan di daerah yang berbahaya atau yang telah dimiliterisasi. Warga dipaksa untuk berjalan berjam-jam, bahkan terjebak di tengah baku tembak, bunyi pernyataan bersama dari 170 organisasi tersebut. Blokade total yang diterapkan oleh Israel membuat satu-satunya cara untuk mendapatkan berbagai kebutuhan di Gaza adalah melalui bantuan kemanusiaan. Sejak Maret 2025, Israel melarang PBB dan berbagai kelompok kemanusiaan untuk mengirimkan bantuan ke Gaza. Tentara bayaran lembaga AS diduga tembaki warga Gaza.
Setelah adanya kesaksian dan data dari luar, kini muncul kesaksian dan data dari dalam mengenai penembakan warga Gaza yang sedang mengantre untuk mendapatkan jatah makanan. Sejak bulan Mei, bantuan yang didistribusikan oleh GHF mengalami banyak masalah. Yang paling mendasar, lokasi distribusi kini hanya ada 4 titik, padahal sebelumnya lebih dari 400 lokasi. Setiap hari distribusi, selalu ada penembakan terhadap warga yang mengantre untuk mendapatkan bantuan. Lebih dari 500 warga Gaza tewas dan sedikitnya 4.000 lainnya mengalami cedera akibat tembakan dan granat yang diluncurkan oleh tentara Israel dan tentara bayaran AS saat warga mengantre untuk mendapatkan jatah bantuan. Pejabat senior Hamas, Bassem Naim, menyatakan bahwa Hamas tidak ingin Palestina berada di bawah pendudukan Israel. Salah satu rencana Israel adalah menempatkan warga Gaza ke dalam daerah-daerah permukiman khusus. Wilayah Gaza sudah sangat padat penduduk. Jika diisolasi menjadi enklave-enklave, itu akan sangat tidak manusiawi, ujarnya. Hamas menolak keinginan Israel untuk menduduki Rafah yang berbatasan dengan Mesir. Mereka juga menolak pendudukan koridor Morag yang terletak di Khan Younis. Semua permintaan dan tawaran dari Hamas ditolak oleh Netanyahu. Padahal, semakin banyak warga Israel yang merasa jenuh dengan perang. Mereka percaya bahwa diplomasi dan perundingan adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Semakin banyak pula warga Israel yang menyadari bahwa Netanyahu terus memperpanjang perang demi mempertahankan kekuasaannya. Netanyahu sedang dalam proses penyelidikan dan persidangan atas sejumlah kasus korupsi. Semua penyelidikan dan persidangan tersebut sering ditunda dengan alasan adanya rapat perang. Sanksi AS. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Francesca Albanese, seorang pengacara hak asasi manusia yang bertindak sebagai pelapor khusus PBB untuk Palestina. Laporan Albanese mengungkap berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer Israel terhadap warga Palestina. Ia juga menekankan bahwa tindakan militer Israel di Gaza merupakan bentuk genosida. Albanese melakukan kampanye jahat terhadap AS dan mitra terdekatnya, Israel. Kami tidak akan menoleransinya dan AS akan terus membela hak mitranya untuk membela diri, kata Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Sementara itu, Albanese menanggapi bahwa penjatuhan sanksi tersebut adalah bentuk perundungan. Bukannya menunjukkan jiwa besar, ini jelas merupakan cerminan dari perasaan bersalah yang tidak ingin diungkapkan. Negara adidaya berusaha untuk menekan orang-orang lemah yang ingin bersuara. Saya membela orang Palestina yang hanya bisa berdoa agar mereka tidak terbunuh, kata Albanese. Ia mengajak masyarakat dunia untuk bersatu dalam menyerukan penghentian perang dan pembantaian terhadap warga Palestina. Suara-suara untuk perdamaian harus terus disuarakan. 2. Update terbaru. Israel Hamas siap capai gencatan senjata? Netanyahu Trump beri bocoran. Bakal ada gencatan senjata Israel Hamas? Ini bocoran terbarunya. Jakarta, CNBC Indonesia. Kabar terbaru datang dari seorang pejabat senior Israel yang mengungkapkan pada Rabu, 10 Juli 2025, bahwa ada kemungkinan besar kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas akan terwujud dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Ini berkaitan dengan kunjungan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu ke Washington. Informasi ini disampaikan secara anonim oleh pejabat yang mendampingi Netanyahu saat bertemu dengan Presiden AS Donald Trump dan timnya. Kalau kedua belah pihak setuju dengan usulan gencatan senjata selama 60 hari, Israel akan memanfaatkan masa itu untuk mengajukan gencatan senjata permanen yang mewajibkan Hamas menyerahkan senjatanya, ungkap sang pejabat, dikutip dari Reuters. Tapi tunggu dulu, bagaimana jika Hamas menolak? Pejabat tersebut menegaskan, kalau Hamas nolak, kami akan lanjutkan operasi militer di Gaza. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Israel masih membuka pintu perdamaian, tapi dengan syarat tegas untuk kelompok Hamas.
Kunjungan Netanyahu ke AS bertepatan dengan peningkatan peran diplomasi AS di Timur Tengah. Trump dan Netanyahu bertemu 2 kali dalam 2 hari terakhir, membahas proposal gencatan senjata yang difasilitasi AS pasca 21 bulan konflik Gaza. Utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengatakan bahwa perundingan sudah mendekati kesepakatan. Dalam rapat kabinet Selasa, ia menyebut bahwa kesepakatan diharapkan mencakup pembebasan 10 sandera hidup dan 9 sandera yang sudah meninggal. Namun, meski Trump sebelumnya memprediksi kesepakatan bisa tercapai pekan ini, bahkan sempat ada spekulasi pengumuman sebelum Netanyahu pulang ke Israel Kamis ini, kini ia merevisi perkiraannya. Menurut Trump, walau sudah sangat dekat, kesepakatan mungkin baru terwujud minggu ini atau minggu depan, tapi belum pasti. Sementara itu, sumber dekat Hamas mengungkapkan bahwa 4 hari pembicaraan tidak langsung Israel-Hamas di Qatar belum membuahkan hasil signifikan, terutama pada poin-poin krusial yang selama ini buntu. Pejabat Israel yang berbicara dengan media di Washington enggan menjelaskan detail negosiasi. Kunjungan Netanyahu juga terjadi pasca peristiwa geopolitik penting, yaitu serangan AS terhadap 3 fasilitas nuklir utama Iran, Fordo, Natanz, dan Isfahan, sebagai dukungan untuk Israel dalam perang singkat 12 hari melawan Iran bulan lalu. Netanyahu pun berterima kasih secara terbuka pada Trump atas bantuan militernya. Trump berulang kali menyatakan bahwa serangan udara AS telah menghancurkan ketiga situs nuklir tersebut, meskipun beberapa ahli meragukan tingkat kerusakan sebenarnya dan memperingatkan bahwa Iran mungkin telah memindahkan sebagian stok uranium yang telah diperkaya sebelum serangan. Namun, pejabat intelijen Israel di Washington mengungkapkan kepada media bahwa berdasarkan informasi intelijen Tel Aviv, uranium yang diperkaya milik Iran masih berada di ketiga situs tersebut dan belum dipindahkan. Meski demikian, ia mengakui bahwa Iran mungkin masih memiliki akses terbatas ke fasilitas Isfahan, namun kemungkinan besar akan kesulitan memindahkan bahan nuklir dari lokasi tersebut. Di sisi lain, Iran secara konsisten membantah bahwa mereka sedang mengembangkan senjata nuklir dan menegaskan bahwa program nuklir mereka hanya untuk tujuan damai. 3. Netanyahu rejects full Gaza deal. What's next for Israel-Hamas hostage crisis? The reality is harsh and heartbreaking. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has declared that a comprehensive agreement with Palestinian factions in Gaza, including the full release of all Israeli hostages, is currently out of reach. But here's where it gets controversial. This tension has sparked intense debate and frustration among families of the captives and observers worldwide. Netanyahu made this statement during a meeting with the families of Israeli hostages held by Palestinian groups in Gaza. Amidst his visit to Washington, he told them bluntly, a full agreement to free all hostages is impossible at this time, as reported by the Israeli newspaper Yediot Ahronot and cited by Anadolu on July 11, 2025. In an attempt to soften the blow, Netanyahu urged his families to support a partial hostage deal instead. He justified this approach by referencing a confidential plan he shared with then-US President Donald Trump. This plan, however, has raised eyebrows and questions about its effectiveness and intentions. Over the past 20 months, only 2 partial ceasefire agreements have been reached between Israel and Hamas, one in November 2023 and another in January 2025. Both deals involved limited prisoner exchanges but fell short of resolving the broader conflict. Notably, Netanyahu later canceled the most recent agreement and resumed deadly Israeli military operations in Gaza on March 18, a move that opposition leaders in Israel criticized sharply. He accused Netanyahu of pursuing only partial deals to prolong the conflict for personal political gain and to appease the far-right factions within his government. Meanwhile, indirect negotiations are ongoing in Doha, Qatar, between Israel and Hamas, aiming to finalize a deal that would include a ceasefire and prisoner swap. According to Yediot Ahronot,
The latest proposal suggests a 60-day ceasefire during which Hamas would release 10 hostages in two phases, 8 on the first day and 2 on the 50th day. The plan also designates Trump as a guarantor to oversee the phased end of the war. Netanyahu explained, "Within the first 60 days, we will recover 10 hostages. That's part of the process. Afterward, we will discuss ending the war. Patience is essential." Hamas responded fiercely to Netanyahu's remarks, labeling him a war criminal and accusing him of deliberately blocking a comprehensive deal that could free the prisoners and halt aggression against Palestinians in Gaza. The group insists it had previously offered a full exchange deal, releasing all prisoners simultaneously, in return for a permanent ceasefire, complete withdrawal of Israeli occupation forces, and unrestricted humanitarian aid flow. According to Hamas, Netanyahu rejected this offer and has since continued to avoid and obstruct further negotiations. Adding another layer of complexity, Israel's Broadcasting Authority, CAN, reported fundamental disagreements during the ongoing talks, particularly over the latest Israeli military withdrawal map from Gaza, which Hamas has refused to accept. The families of the hostages remain steadfast in demanding a full agreement to bring all Israeli captives home, whether alive or deceased. Israel estimates that around 50 hostages are still held in Gaza, with about 20 believed to be alive. On the other side, over 10,800 Palestinians are detained in Israeli prisons, where human rights organizations and media reports highlight severe conditions including torture, starvation, and medical neglect, leading to numerous deaths. Following their meeting at the White House on Wednesday night, the hostage families expressed cautious optimism about the Trump administration's commitment to securing the release of all Israeli prisoners. Yet, they also condemned the missed opportunities as a serious political and moral failure. This situation raises difficult questions, as Netanyahu's insistence on partial deals a pragmatic step toward peace or a political maneuver that prolongs suffering? Can a comprehensive agreement ever be achieved under such deep mistrust? And what role should international actors play in breaking this deadlock? We invite you to share your thoughts. Do you agree with Netanyahu's approach, or do you believe a full, immediate resolution is the only acceptable path? Your voice matters in this ongoing, deeply human conflict. 5. Hamas setuju bebaskan 10 sandera. Apa yang terjadi di Gaza? Bayangkan situasi di mana 10 nyawa melayang dari genggaman teroris, lalu tiba-tiba dilepaskan tanpa syarat. Tapi inilah yang terjadi di jalur Gaza, Palestina, setelah kelompok milisi Hamas mengumumkan keputusan kontroversial pada Rabu, 9 Juli 2025. Dalam sebuah pernyataan resmi, Hamas menyatakan siap membebaskan 10 sandera sebagai bagian dari upaya gencatan senjata dengan Israel. Langkah ini dianggap sebagai tanda fleksibilitas dari pihak Hamas, meski negosiasi masih terganjal berbagai isu sensitif. Kelompok kami menunjukkan fleksibilitas yang diperlukan dan setuju untuk melepaskan 10 tahanan, demikian pernyataan Hamas yang dikutip AFP. Namun, di balik keputusan ini, ada kontroversi yang tak bisa diabaikan. Bagaimana mungkin Hamas, yang selama ini diketahui anti-Israel, tiba-tiba mengambil langkah yang dianggap berbaik hati? Apakah ini strategi jangka pendek atau benar-benar upaya damai? Dan ini bagian yang paling sering diabaikan, meski 10 sandera dilepaskan, ribuan warga Gaza tetap hidup dalam kengerian konflik yang tak kunjung berakhir. Negosiasi antara Hamas dan Israel sendiri berjalan berliku. Pihak Hamas menyebut ada ketidaksepahaman soal bantuan kemanusiaan untuk Gaza, penarikan pasukan Israel, serta jaminan perdamaian jangka panjang. Meski penuh tantangan, kami terus berupaya dengan semangat positif untuk mengakhiri penderitaan rakyat kami, ujar Hamas. Proses ini dimediasi oleh Qatar dan Amerika Serikat, yang sebelumnya mengusulkan gencatan senjata 60 hari. Tapi hingga kini, kedua belah pihak belum menemukan titik temu.
Sementara itu, Israel tetap bersikeras. Seorang pejabat senior Israel menyatakan, jika Hamas menolak, kami akan lanjutkan operasi militer. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu bahkan lebih tegas, Israel tak akan berhenti sampai Hamas musnah. Data mengejutkan menunjukkan, sejak Oktober 2023, lebih dari 57.000 orang tewas di Gaza, sebagian besar wanita dan anak-anak. Angka ini memicu pertanyaan, apakah gencatan senjata bisa benar-benar menyelamatkan nyawa, atau justru menjadi jebakan? Bagi Anda, apakah keputusan Hamas ini langkah progresif atau hanya manuver politik? Apakah Israel benar-benar ingin perdamaian, atau sekadar menghabiskan waktu? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Setiap pandangan, baik pro maupun kontra, bisa menjadi pintu masuk untuk dialog yang lebih mendalam. Karena di balik angka-angka dan pernyataan resmi, yang paling penting adalah nyawa rakyat Gaza yang terus terancam.